saja berada, saya mengajak kita semua untuk masuk dalam ruang oasi kehidupan di hari ini 17 Juni 2023 dalam tema permenungan keturunan yang terberkati. Dasar permenungan kita yaitu Yesaya bab 61 ayat 9 sampai 11, Mazmur diambil dari 1 Samuel bab 2 ayat 4 sampai 5, dilanjutkan 6 sampai 7 dan 8 ABCD. Dan Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51. Keturunan yang terberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang tua pasti memiliki kebanggaan tersendiri ketika melihat anak-anaknya bertumbuh dewasa menjadi keturunan terberkati. Mereka bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang beriman, anak yang berilmu, dan memiliki kepribadian yang sehat. Kebaikan dan keindahan dalam diri anak-anak itu merupakan proses dari sebuah kerja keras orang tua mendidik dan melatih anak-anaknya setiap hari. Orang tua beriman akan menyadari tugas pendidikan itu sebagai sebuah panggilan dan tanggung jawab. Allah memanggil dan menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada orang tua agar mereka menjadi berkat bagi anak dan cucu-cucunya. Dengan demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita dapat mengatakan keturunan yang terberkati adalah sebuah anugerah dan berkat dari Allah sendiri. Orang tua merawat anugerah iman dalam diri anak-anaknya itu menjadi matang dan berbuah melalui contoh dan teladan hidup mereka sendiri. Kita menimba inspirasi dari Yesaya hari ini. Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan tentang keturunan umat pilihan Tuhan sebagai keturunan yang terberkati dan terkenal di antara bangsa-bangsa. Bayangkan, keturunan yang terberkati dan terkenal di antara bangsa-bangsa. Proses pendidikan itu terjadi melalui para nabi, melalui pembaptisan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Orang tua memainkan peran sangat penting sebagai imam, menguduskan anak-anak mereka melalui contoh hidup. Sebagai nabi, orang tua berperan menegur yang salah, memperbaiki kesalahan. Dan sebagai raja, orang tua menuntut, memimpin anak-anaknya kepada kebenaran dalam Yesus Kristus. Jika orang tua dapat memainkan tiga tugas ini dengan baik, kita percaya anak-anak mereka akan menjadi keturunan yang terberkati. Kita bertanya, apakah orang tua menyadari tugas Yesus menjadi imam, nabi, dan raja dalam mendidik anak-anak menjadi umat Allah yang terberkati.
Bapak Ibu saudara-saudari, pemazmur hari ini memberi kesaksian Allah selalu hadir sebagai penolong bagi umat yang percaya kepadanya. Tugas mendidik anak-anak pertama-tama adalah karya Allah sendiri. Orang tua mesti menyadari keberadaannya sebagai alat di tangan Tuhan dalam tugas penyelamatan. Dalam hal ini, iman orang tua sangat berarti dan menjadi syarat utama dalam tugas penyelamatan, yaitu mendidik anak-anaknya menjadi keturunan yang terberkati. Orang tua boleh menyadari anak-anak mereka bertumbuh menjadi anak terberkati adalah sebuah mukjizat karena iman orang tua sendiri. Apa saja yang kita lakukan dalam iman akan merupakan sebuah mukjizat, dan dalam karya pelayanannya di tengah umum, Yesus menuntut dari orang-orang sakit iman. Iman itu akan menyelamatkan mereka. Apakah kita menyadari betapa pentingnya iman akan Allah sebagai pendidik utama yang mengubah anak-anak kita menjadi keturunan yang terberkati? Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang tua Yesus dengan susah payah mencari Yesus setelah mereka menghadiri hari raya di Yerusalem. Setelah mereka pulang, Yesus tetap tinggal di Yerusalem. Mereka mencari Yesus di antara sanak keluarga. Akhirnya mereka menemukan Yesus di dalam bait Allah, sedang mendengarkan para ahli Taurat. Maria ibunya berkata kepada Yesus, "Nak, mengapa engkau tidak peduli? Kami dengan susah payah mencari engkau." Dan Yesus mengatakan kepada kedua orang tuanya, "Apakah kamu tidak tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Mengapa kamu mencari aku? Mengapa kamu tidak tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di mana saja berada, kita mesti memaknai kata-kata Yesus ini. Mengapa kamu mencari aku? Mengapa kamu tidak tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Sering kita cemas akan masa depan hidup anak-anak kita. Kita cemas akan pilihan-pilihan hidup mereka. Kita cemas akan pergaulan yang membahayakan hidup mereka. Yesus mengajak para orang tua untuk tidak lupa menemukan sukacita itu dalam hati mereka sendiri. Yesus mengajak orang tua untuk tidak lupa menemukan sumber sukacita, yaitu Allah, di dalam hati mereka sendiri. Orang tua menjadi orang beriman jika mereka selalu membawa Yesus dalam hati mereka. Yesus yang hadir dalam hati orang tua beriman akan bertindak dan memastikan anak-anak mereka akan menjadi keturunan yang terberkati. Kita bisa membayangkan banyak orang tua yang begitu sibuknya sehingga lupa memperhatikan kehidupan rohani, kehidupan imannya. Mereka lupa
bahwa mereka juga harus menemukan sukacita di dalam hati mereka dan membawa Yesus sumber sukacita dalam hati mereka itu dalam seluruh proses mendidik dan mengasuh anak-anaknya menjadi anak-anak yang beriman. Dengan demikian, apa yang kita boleh katakan bahwa proses pendidikan anak-anak dengan iman akan membawa orang tua ke dalam pengalaman rohani di mana mereka menyaksikan mujizat dari seluruh proses pendidikan anak karena iman mereka sendiri, bahwa Allah sendiri akan bertindak sebagai pendidik utama mendidik anak-anak mereka jika orang tua sungguh beriman, mendidik anak-anaknya dengan penuh iman. Apakah orang tua selalu membawa Yesus dalam hati mereka saat mereka mendidik anak-anaknya? Sejauh mana kita mengalami bahwa kita adalah keturunan yang terberkati karena iman orang tua selaku pendidik pertama dalam keluarga yang mendidik kita dengan penuh iman dan percaya bahwa Allah adalah pendidik pertama dan utama dalam kehidupan keluarga. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari di mana saja berada. Semoga saya menjumpai Bapak Ibu dan keluarga yang sakit, semoga Tuhan menjamah dan menyembuhkan, dan yang berduka semoga Allah menghibur, yang sedang dalam perjalanan semoga Allah menjaga dan melindungi agar tiba di tempat tujuan dengan selamat. Tuhan memberkati.